Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat, selamat datang di channel Taman Zakat. Video kali ini kami akan membahas keutamaan puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa khusus amalan dari Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud dapat diartikan sebagai puasa sunnah yang dikerjakan dengan cara sehari puasa, kemudian sehari berbuka. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Mengutip dari buku Hebatnya Puasa Daud, karya Haji Hendra Zainuddin, puasa ini juga tergolong berat karena puasa ini dikerjakan secara berkelanjutan, terus-menerus dan hanya dibatasi jeda sehari yang menurut peraturan sunnahnya untuk tidak puasa. Jadi, sehari berpuasa dan hari berikutnya tidak berpuasa, begitu seterusnya. Sebelum menonton video kali ini, yuk klik tombol like dan share kepada rekan-rekan Anda agar video ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Jangan lupa tinggalkan komen Anda terhadap video ini ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Maka berpuasalah engkau sehari dan berbukalah sehari." Ialah yang dimaksud puasa Daud alaihissalam, dan ini adalah puasa yang paling afdol. Lalu aku, Abdullah bin Amr radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu." Maka Nabi berkata, "Tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu." Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa puasa Daud merupakan puasa yang diisyaratkan dari Nabi Daud dan diamalkan Nabi Muhammad beserta umatnya. Sehingga saat ini, puasa ini termasuk dalam kategori puasa sunnah hukumnya. Puasa Daud juga dianggap lebih utama dari puasa-puasa sunnah lainnya. Mengapa puasa Daud dikatakan Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan dengan puasa sunnah lainnya? Simak pemaparan berikut ini. Pertama, puasa Daud terpelihara dari maksiat. Orang yang melaksanakan puasa Daud selalu dijaga dari berbuat maksiat. Apalagi dia akan melakukan sesuatu pekerjaan yang ada unsur maksiatnya. Niscaya akan selalu ada kekuatan gaib semacam bisikan yang secara tiba-tiba menyeruk dalam hatinya. Jasmani dan rohani seseorang yang rajin puasa Daud seperti ada yang menjaga pagar, yang membuat langkah dan sepak terjang selalu dalam bimbingan dan bingkai aturan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia berniat hendak melakukan kejahatan, yakni menganiaya orang lain, maka Allah memberinya rasa iba atau kasihan sehingga ia mengurungkan niat buruknya tersebut. Kedua, puasa Daud ini tumbuhnya akhlakul karimah. Salah satu rahasia puasa Daud yaitu dikaruniakan budi, pekerti yang luhur, manakala bertutur kata senantiasa santun, sabar, rendah hati, suka mengalah, tidak egois, senang berteman, sehingga orang lain melihatnya menarik dan penuh kesan. Ketiga, menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Orang yang mengerjakan puasa Daud, niscaya Allah mengkaruniakan kepada orang tersebut rasa menerima terhadap apa saja pemberian Allah, baik maupun buruknya. Keempat, puasa Daud menumbuhkan sifat hilm. Rasa hilm, menahan emosi akan dikaruniakan Allah kepada orang yang istiqomah menjalankan puasa Daud. Sebab ada dasar orang yang hendak melakukan puasa Daud harus siap untuk bersifat sabar. Karena cara mencegah marah itu dengan berwudu, mengubah posisi dan mencari kesibukan. Kelima,
Puasa Daud menenteramkan jiwa. Orang yang menjalankan puasa Daud, jiwanya akan merasa tentram, sebab dia merasa dekat dengan Allah, dan Allah adalah zat yang dapat menolong setiap hambanya yang membutuhkan pertolongannya. 6. Bertambah wibawa. Orang yang biasanya menjalankan ibadah puasa Daud, niscaya dirinya akan bertambah di bawah di hadapan orang lain. Jika dia seorang guru, dia akan disegani murid-muridnya. Jika dia seorang pejabat, yang hormati oleh bawahannya. Dan apabila dia seorang bawahan, ini saya akan dihormati atasannya. Ketujuh, puasa Daud dapat mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Puasa Daud bisa menjadi salah satu pintu datangnya rezeki, tentu saja. Hal ini adalah rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kedelapan, puasa Daud menjadikan hamba yang selalu bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu ibadah mulia kepada Allah yang mudah dilaksanakan. Tidak memerlukan tenaga dan pikiran. Bersyukur atas nikmat Allah berarti berterima kasih kepada Allah karena kemurahannya. Dengan bersyukur berarti kita mengingat Allah yang Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Penyantun. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bersyukur dengan hati nurani, bersyukur bil lisan atau dengan ucapan, bersyukur dengan perbuatan yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh anggota tubuh. Kesembilan, keistimewaan puasa Daud. Suasana rumah tangga senantiasa harmonis. Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Sebab itu, rumah tangga yang harmonis itu tercipta suasana yang nyaman, tenang, damai, dan menyenangkan hati. Kesepuluh, menyambut kedatangan Ramadan. Puasa Daud merupakan alternatif untuk melatih diri memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita dimudahkan. Amin.